Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faman tabi'ahum bisanin illa yaumiddin. Amma ba'd. Kepada yang terhormat CEO Absolute Group Bapak Haji Sastro Esa, kepada yang terhormat Direktur Absolute Service Bapak Brigjen TNI Purnawirawan Insinyur Haji Agus Suyanso, kepada yang terhormat Direktur Absolute Group Ibu Haja Eka Sri Yulianti, Ibu Asri Insani, dan Bapak Julian Rahmanto. Kepada yang terhormat Ustadz Haji Muhammad Siddiq LCMSC dan Bapak Ibu karyawan Absolute Group yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai umat muslim, marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada sore hari ini kita diizinkan untuk berkumpul dalam acara pengajian tanpa adanya halangan. Semoga dapat menambah ilmu dan wawasan kita sebagai bekal kehidupan di dunia dan juga akhirat nanti. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita semua sebagai umatnya. Hadirin yang saya hormati, saya selaku pembawa acara izinkan untuk membacakan susunan acara pada pengajian sore hari ini sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka pengajian ini dengan pembacaan suratul Fatihah. Nah, berlanjut ke acara yang inti, yaitu acara yang kedua, tausiah, yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Muhammad Siddiq LCMC dengan tema ada apa dengan bulan Syakban, dan yang akan dilanjutkan dengan tanya jawab offline dan online nantinya. Itu waktu dan tempat kami persilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati CEO Absolute Group Bapak Haji Sastro SH, yang saya hormati Direktur Absolute Services Bapak Brigjen TNI Purnawirawan Insinyur Haji Agus Suyanso, yang saya hormati jajaran direksi Ibu Haja Eka, Ibu Asri Insani, dan Bapak Julian Rahmanto, juga seluruh karyawan, bapak-bapak, ibu-ibu karyawan Absolute Group, baik yang offline maupun yang online dimanapun berada. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita masih istiqomah menjalankan rutinitas kita setiap hari Senin, yaitu ta'lim, yang mudah-mudahan duduknya kita di majelis ilmu dapat menggugurkan dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, saat ini kita berada di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban adalah bulan antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Syahru Sya'ban syahrun yughfalu fihi nas. Bulan Sya'ban adalah bulan yang banyak dilupakan oleh manusia. Bainar Rajab wa Ramadan. Posisi bulan Sya'ban itu adalah antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Ketika memasuki bulan Sya'ban, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
ini banyak melakukan ibadah puasa sunnah. Bahkan dikatakan puasa sunnah yang paling banyak yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah di bulan Sya'ban. Sampai para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kenapa kau banyak melakukan ibadah puasa sunnah di bulan Sya'ban? Apa jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Aku ingin fa ana uhibbu ayyurfa'a amali wa ana sha'im. Karena aku ingin ketika amalku diangkat, disetor kepada Allah, aku sedang dalam keadaan berpuasa. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini banyak sekali puasa di bulan Sya'ban, khususnya pada pertengahan bulan Sya'ban yang dikenal dengan nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban ini dari bahasa Arab. Nisfu artinya setengah, Sya'ban artinya bulan Sya'ban. Jadi nisfu Sya'ban itu setengah bulan Sya'ban, tanggal 15 Sya'ban. Maka dalam satu riwayat, malam nisfu Sya'ban, malam tanggal 15 bulan Sya'ban, yang sebentar lagi kita akan melewatinya, karena pada hari ini tanggal 19 Februari itu bertepatan dengan, ada yang tahu tanggal berapa sekarang? 9 Sya'ban. Saat ini, hari ini kita berada di tanggal 9 Sya'ban. Jadi seminggu lagi nisfu Sya'ban. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khamsulayali la turaddu fihi da'wah." Ada 5 malam. Khamsulayali, ada 5 malam. La turaddu da'watu, yang tidak akan ditolak doa-doa mereka kalau mereka mau berdoa kepada Allah. Malam apa saja yang doa seorang hamba nggak akan ditolak sama Allah? Yang pertama, kata Nabi Muhammad, awwal lailah min Rajab. Malam pertama bulan Rajab. Sudah lalu. Yang kedua, lailatu fin nisfi Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban. Makanya ketika malam nisfu Sya'ban ramai di mana-mana. Umat Islam mengadakan kumpul bersama di masjid, di musola, untuk doa bersama, karena kata Nabi, doa di malam nisfu Sya'ban tidak akan tertolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan kita lewatkan malam nisfu Sya'ban, banyak-banyak kita doa, khususnya doa untuk agama kita, untuk keluarga kita, untuk diri kita, juga doakan negeri kita. Mudah-mudahan Allah memberikan pemimpin yang amanah, pemimpin yang siddiq, pemimpin yang fatanah, yang cerdas, dan pemimpin yang tabligh, yang komunikatif. Karena negara Indonesia bagaimana ingin dibawa tergantung siapa pemimpinnya. Maka mari malam nisfu Sya'ban gunakan doa-doa yang terbaik untuk kita semua. Yang ketiga, malam apa? Lailatul Jumat, malam Jumat. Banyak doa kepada Allah karena tidak akan ditolak. Yang keempat, wailati Idul Fitr, malam Idul Fitri. Banyakin doa. Dan yang kelima, fi laila Idin Nahar, malam Idul Adha. 5 malam ini kata Nabi, la turaddu da'watu, tidak akan ditolak doa-doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah, di bulan Sya'ban ini adalah bulan diperintahkannya kita umat Islam untuk banyak membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena
turunnya ayat di bulan Sya'ban, surat Al-Ahzab ayat 56. Surat Al-Ahzab ayat 56 bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Artinya, sesungguhnya Allah dan para malaikat Allah semuanya bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepada Nabi dan berilah salam dengan penuh penghormatan. Ini arti dari surat Al-Ahzab ayat 56. Kapan ayat itu turun? Di bulan Sya'ban. Dan saat ini kita ada di dalamnya. Maka ketika datang bulan Sya'ban, kita diperintahkan memperbanyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi bersabda dalam hadis yang lain, Man nasya salat alayya faqad akhta'a tariqal jannah. Barang siapa orang yang lupa baca salawat kepadaku, kata Nabi, maka sungguh dia telah salah jalan menuju surga. Jadi orang yang baca salawat itu orang yang akan menuju jalan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad bersabda, Man ahabba syai'an aksara min dzikrihi. Barang siapa orang yang mencintai seseorang, atau barang siapa orang yang mencintai sesuatu, maka tentu dia akan banyak menyebut yang dia cintai. Maka kalau kita mengaku cinta kepada Nabi, idealnya kita akan banyak menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya menyebutnya tidak Muhammad, tapi dalam untaian kalimat-kalimat indah yang disebut dengan sholawat. Maka bulan Sya'ban disyariatkan kita banyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di malam nisfu Sya'ban, selain kita berdoa, Allah turun ke langit dunia mengampuni semua hamba-Nya yang berdosa, kecuali beberapa golongan yang tidak akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, musyrik. Orang yang menyekutukan Allah. Orang yang menganggap bahwa ada yang membantu selain Allah. Contoh, ya, banyak sekarang orang musyrik itu tidak menyembah pohon. Kalau dulu menyembah berhala, Lata, Uzza, dia sembah musyrik. Tapi musyrik zaman milenial, generasi Z, itu musyrik menyembah bukan kepada Allah, tapi menyembah segala-gala selain Allah. Yang menyembah jabatan, yang menyembah materi, yang menyembah selain daripada Allah yang lebih modern. Maka siapa yang musyrik menyekutukan Allah, ibadah bukan kepada Allah, dia tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dosanya di malam nisfu Sya'ban, kecuali bertaubat. Yang kedua, musyahid, dukun, paranormal, orang yang memberikan jasa bantu orang tapi dengan cara-cara yang tidak benar, maka dosanya model kayak begitu nggak diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, orang yang selalu bertengkar, bermusuh-musuhan, baik dengan teman, baik suami istri, baik dengan tetangga, baik dengan yang lainnya. Kalau kita punya masalah dengan seseorang, bahkan dalam satu hadis, tidaklah disebut orang beriman kalau dia nggak saling bertanya 3 hari. Cuek-cuekan. Jangan sampai kita
punya masalah dengan orang bermusuh-musuhan. Kalau ada orang lain salah kepada kita, kita maafkan. Jangan sampai kita malam nisfu Sya'ban minta ampun kepada Allah, kita masih berurusan masalah dengan sesama manusia. Model begitu dosanya yang dia enggak diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selanjutnya adalah aqul walidain. Orang yang durhaka sama orang tua. Maka ketika sebelum datang malam nisfu Sya'ban, datangi orang tua. Ustaz, saya udah tiap hari, tiap minggu. Iya, tapi sebelum nisfu Sya'ban datangi lagi lebih bagus. Kalau yang belum sempat, Ustaz, orang tua saya udah meninggal, datangi. Kemana Ustaz? Kalau bisa ke makamnya, ke makamnya. Kalau tidak, doakan dari jauh. Ada tapi jauh, by telepon, video call, dan lain sebagainya. Artinya minta keridoan, minta ampun, minta maaf kepada orang tua kalau kita punya salah. Yang masih hidup datangi atau minta ijab daripada orang tua, ya saya maafkan. Walaupun kadangkala kita merasa tidak ada salah, tapi nggak ada salah kalau kita bilang minta maaf kepada orang tua. Biasanya kalau di pondok pesantren malam nisfu Sya'ban tuh santri datang ke kiai-kiai, minta maaf, cium tangan, minta maaf semuanya, supaya selama bermuasyarah, selama hidup bersama tidak ada salah, noda, dan dosa. Bahkan jangan orang tua, sama sesama teman sebelum malam nisfu Sya'ban minta maaf. Ya, Ustaz minta maaf Ustaz, ya maafin, utang lunas. Kalau utang maka gak ada urusan. Kalau utang harus dibayar. Tapi kalau dosa, kesalahan manusia, kita harus saling memaafkan sebelum datang malam nisfu Sya'ban. Kemudian mudminul khamr, orang yang pemabuk, yang suka mabuk, itu tidak akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di malam nisfu Sya'ban. Ya, oleh karena itu, ayo sama-sama kita hidupkan malam nisfu Sya'ban. Kita berdoa. Boleh nggak sendirian? Boleh. Boleh nggak kolektif berjamaah? Boleh. Kalau berjamaah bagus, bagus. Siar. Yang nggak tahu jadi tak tahu. Ada apa itu rame-rame? Nggak ngaji kamu. Ayo, nisfu Sya'ban. Kita doa bersama. Kita zikir bersama. Bagus. Ya, jadi itulah, kalau kita tahu keutamaan malam nisfu Sya'ban yang kata Nabi doanya tidak akan tertolak, maka gunakan malam nisfu Sya'ban. Kalau tidak bisa diajak bersama-sama, minimal diri pribadi berdoa kepada Allah. Apa? Minta ampun, kita punya dosa. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Betul apa betul? Diri kita tidak ada yang suci. Semua manusia pasti punya dosa. Ya, an-nasu khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Manusia ini tempatnya dosa, dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Man taballah kayauma waladathu ummu. Siapa yang bertobat kepada Allah, mohon ampun atas dosa-dosanya, dan Allah menerima taubatnya, maka dia statusnya seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya, bersih tanpa dosa. Maka dari itu, hidupkan malam nisfu Sya'ban, kita saling memaafkan sesama manusia, baik di lingkungan kantor, di lingkungan rumah, atau di mana saja kita bermuasyarah. Maka jangan nunggu orang minta maaf, jangan. Kita aja yang mengerti. Kepada siapa kita berbuat, minta maaf, minta maaf, minta maaf. Karena kita memikirkan jangan sampai diri kita ada dosa dan noda sama orang lain. Nah, ketika dari beberapa golongan disebutkan tadi kita tidak termasuk, maka insya Allah kita dosanya diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan disunahkan siangnya berpuasa. Kalau malam nisfu Sya'ban, misalnya hari Rabu 15 Sya'ban, maka Selasa sunnah puasa. Karena pada malamnya Allah menyerahkan rapot amalan kita selama setahun. Ya, kita pernah ngapain aja, yang baik, yang jelek, catatannya lengkap, filenya lengkap.
store kepada Allah. Nah yang bagus kalau di akhirnya lagi ibadah, siangnya lagi puasa, malamnya lagi zikir. Cakep, dilihat sama Allah, cakep banget. Nggak apa-apa di awal dosa, nggak apa-apa, namanya manusia, yang penting tobat. Tapi ujungnya bagus. Makanya kayak saya pribadi udahnya malam nisfu Sa'ban hari itu insya Allah puasa, niat aja dulu. Ustaz ternyata nggak puasa, itu urusan lain, yang penting niat. Bahkan dalam agama, niatul mu'min khairun min amali, niatnya orang beriman itu lebih baik daripada amalannya itu sendiri. Kita niat pengen puasa sunnah Sa'ban di satu hari sebelum nisfu Sa'ban, niat udah dapat pahala puasa sunnah. Ternyata pada hari itu sakit, ternyata pada hari itu lupa, akhirnya nggak puasa, tetap dapat pahala. Niat pengen puasa dapat pahala, ternyata dikerjakan, itu pun dapat pahala double. Jadi nggak ada ruginya kalau kita niat baik. Niatin aja dulu, ya, niat dulu, karena semua berangkat dari niat baik. Kalau begitu saya sebelum nisfu Sa'ban cuma datang deh teman, kemantan banyak dosa, datangin. Kalau kita emang punya banyak salah, mantannya 300, ya ampun. Pokoknya sama siapa aja kita punya salah, minta maaf. Ya enggak? Sama siapa saja. Minta maaf sama tetangga, suka bicara enggak enak, minta maaf. Jangan sampai nisfu Sa'ban amalan kita setelah sama Allah nilainya merah. Udah, kita, ucapan kita, perbuatan kita, minta ampun sama Allah. Kata Allah, nggak akan saya ampuni kalau kamu tidak minta maaf sama fulan bin fulan yang kamu sakiti. Itu beratnya kita kalau salah dengan manusia. Baik jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir bagi ikhwan wa akhwat, bagi laki-laki, perempuan, muslim muslimah, karena bulan Syaban nanti selanjutnya bulan Ramadan, sekitar mengingatkan bagi yang punya hutang puasa segera dibayar. Yang laki-laki khususnya yang perempuan, karena banyak punya hutang pas masuk Ramadan, yang nanti ini masih punya hutang. Itu dosa besar. Kalau udah 2 hari, 1 hari mau Ramadan baru nanya, Ustadz gimana ya, saya punya utang 15, baru dibayar 2, besok Ramadan. Ya kemarin kemana aja? Allah kasih 11 bulan, betul ya? Dari Ramadan sampai Ramadan lagi 11 bulan tuh panjang. Kalau punya 15 hari punya utang puasa, 12 hari bayar, dicicil. Nah makanya ini mengingatkan bagi yang punya hutang puasa Ramadan tahun lalu, segera bayar. Wajib hukumnya bayar sebelum Ramadan. Takut lupa. Kalau yang punya anak perempuan yang sudah balik, ingatkan juga, tanya. Jadi semuanya harus, tidak boleh punya hutang puasa Ramadan, ketemu Ramadan selanjutnya masih punya hutang puasa Ramadan. Dosa besar. Yang sudah rumah tangga, punya istri, tanya istrinya, mah, zaman sekarang Beb, ya Dad, kebetulan suaminya Dedi namanya, bukan Dedi, Pak Dedi gitu. Kamu punya hutang puasa nggak Ramadan lalu? Oh iya, 2 lagi, cepat bayar. Wajib suami mengingatkan, jangan sendiri-sendiri, nafsi-nafsi, kamu saya tidak, suami tanggung jawab istri. Istri ternyata nggak punya hutang, anaknya periksa. Yang sudah balik, kalau dia haid tahun lalu, tanya sudah lunas hutang puasanya atau belum. Karena kalau sudah menginjak mukallaf, haid, kan pasti ada hutangnya, betul nggak? Ini ibu-ibu, mbak pasti punya hutang puasa Ramadan kan? Tidak ada selama Ramadan full 30 hari, 1 bulan, pasti punya hutang. Maka segera bayar selagi masih ada waktu. Ustaz, laki-laki punya nggak? Ada yang ke warteg tengah hari. Iya, dari kantor sih biasa aja, kemana? Jam 12 malam.
biasa Ustaz ke depan nyari itu olahraga siang hari, ternyata masuk ke warteg cuman kakinya doang kelihatan. Oh, orang-orang bahkan hati-hati bulan Ramadan dia puasa, tiba-tiba siang harinya makan tanpa udzur syar'i, dosanya luar biasa tidak bisa ditolong, neraka jahanam. Orang yang buka puasa tanpa udzur disengajain, cuman lapar yang biasa lapar, dia makan dia minum tanpa merasa dosa, dosanya luar biasa. Nah kalau sudah kejadian segera bertobat dan segera bayar. Jangan sampai laki perempuan muslim ketika masuk Ramadan dia masih punya hutang puasa wajib. Maka dari itu ini adalah sebagai peringatan untuk kita semua ya, yang sudah balik, yang perempuan khususnya, yang akhwat, kalau punya utang segera bayar dari sekarang, jangan nunggu nanti-nanti. Yang laki-laki kalau pernah nggak puasa Ramadan tahun lalu disebabkan musafir, sedang bepergian pernah nggak puasa, atau sedang sakit, ya itu bisa saja, maka wajib dibayar secepat mungkin. Jangan sampai datang bulan Ramadan yang akan datang 1 bulan lagi kita masih punya utang Ramadan yang lalu, maka dihukumi dosa besar. Barangkali itu saja yang bisa Fakir sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan semoga kita dijadikan hamba-hamba Allah yang semakin hari bertambah ilmu dan bertambah amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz untuk informasinya, dan mungkin ada yang ingin ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mungkin hanya untuk pribadi dan mungkin dari buat teman-teman juga terkait mengganti puasa. Barangkali mungkin kita semua ini yang di sini yang di mana gitu ya, tidak hanya punya hutang Ramadan di bulan Maret, bahkan mungkin ada di bulan Ramadan yang lalu. Nah, tapi kita nggak hafal begitu. Udah nggak hafal lagi nih kita utang kita bulan lalu berapa, tahun lalu berapa, 2 tahun lalu berapa, 3 tahun lalu berapa, seterusnya. Nah ini bagaimana saat kita kalau kita mau mengganti. Kemudian yang kedua, tadi Ustaz sampaikan segera bertobat. Nah apakah dengan taubatnya itu tetap mengganti puasanya atau sudah selesai saja tidak berubah? Bisa berubah. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, bagi orang yang punya hutang puasa, tapi bukan puasa kemarin aja, puasa kemarin yang telah lalu. Istilahnya orang itu di tahun ini taubat lah, kemarin masa jahiliyah. Ustaz, saya itu 3 tahun 4 tahun yang lalu saya banyak nggak puasa Ustaz, tapi nggak tahu kalau di jumlah berapa nih jumlahnya. Nah saya sekarang mau bayar, berapa jumlahnya Ustaz? Ya, karena tidak tahu sesuatu, kalau tidak tahu dalam agama dibolehkan. Artinya kalau bisa mengkira-kira, dikira-kira sampai muncul yang namanya keyakinan. Berapa? Ya, berapa kira-kira? Sekian. Ya sudah sekian. Salah tidak salah, yakin itu lebih bagus daripada ragu-ragu. Sama kayak sholat atau lagi tawaf, ibadah dalam punya hitungan bilangan. Sholat zuhur misalkan 4 rakaat kan, ada bilangannya. Rakaat 1, 2, 3, 4. Kayak tawaf 7 kali kan, tawaf 1, 2, 3, 7 kali. Ibadah yang mempunyai jumlah bilangan, kalau kita bingung ya, itu harus ngambil keputusan tapi harus yakin, walaupun salah. Tapi kita yakinnya itu. Al-yakin la yanzulu bisyak. Keyakinan tidak bisa dikalahkan dengan keraguan. Ambil yakin, cuman jangan seenaknya juga. Ya, yakin dibuat-buat, tapi diusahakan untuk yang terbaik. Waduh, kayaknya sih 50. Ya 50 puasa. Orang di jumlahnya banyak. Ya. Jadi ada usaha.
50. Ini sama Ramadan 30. Ya 30 puasa dulu. Karena yakinnya 20-nya nanti. Yakin kayaknya sih 25. 25 kerja. Walaupun sebenarnya bukan 25, bisa lebih, bisa kurang. Tapi yakinkan berapa? Al yakin la yazulu bisa. Keyakinan tidak bisa dikalahkan dengan keraguan. 25 yakin. 15 ragu-ragu. Ya yakinnya yang diambil. Ya. Sama kayak sholat. Allahu Akbar. Ini rakaat 2 apa 3 ya? Kan suka begitu ya? Allahu Akbar. 2 apa 3. Kalau lagi imam makmum nggak enak diingetin kalau salat subhanallah gitu kan? Ini kita lagi sendiri misalkan. Nggak ada yang ingetin, kita sendiri. Allahu Akbar. Katakan antara 2 apa 3. Ya. Allahu Akbar. Lagi ngelamun emang dia lagi sholat ngelamun. Emang orang kadang-kadang dapat ilham lagi sholat, betul? Kalau lagi sholat dapat tuh ilham yang. Nah, Allahu Akbar. 2 apa 3 atau 3 apa 4 ya. Sedangkan sholat nggak boleh lama-lama berhentinya. 2 apa 3. Langsung ambil yakinnya rakaat berapa? Misalnya 3 apa 4. Allahu Akbar. 3 apa 4. Misalnya nih 4. Udah, assalamualaikum, assalamualaikum. Yakinnya 4. Padahal baru 3. Yakinnya 4 jadi 4. Karena kita yakinnya 4. Dan ini tidak dibuat-buat. Paham? Padahal baru 3. Ini sendiri nggak ada yang ngasih tahu nih. Beda kalau jadi imam. Allahu Akbar. 4 rakaat. Begitu. At-tahiyatul assalam. Subhanallah. Ada ingetin tuh. Ada yang ingetin. Boleh. Berarti bisa jadi kita salah. Tapi sendiri 3, 4. 4. Yakinnya 4 jadi 4. Walaupun padahal masih satu lagi kurang. Tapi ada kaidah lain. Idza taraddadal adad bil ibadah. Apabila terjadi perdebatan bilangan dalam ibadah, ambil yang terkecil. Itu kaidah. Kalau kita lagi ibadah ada bilangannya, kita bingung. Ambil yang terkecil. Lil ihtiyat, untuk jaga-jaga. Contoh yang tadi. 3 apa 4 ya? 3 apa 4 ya? 3, 4. Ambil terkecil. Oh 3. Akhirnya dia nambah 1 rakaat karena nganggapnya 3. Ambil 1 rakaat. Ternyata yang dianggap 3 padahal sudah 4. Berarti aslinya dia 5 rakaat. Nah 5 rakaat sah. 1 rakaat dapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita nganggap 4 padahal 3, ya udah selesai. Itu hitungannya kurang 1 walaupun yakin. Tapi kalau kita ambil bilangan terkecil 3, 3, 4, 3, 4, 3. Ternyata udah 4, lewat, nambah lagi pahala dari kita bonus 1 rakaat. Tawaf sama, tawaf. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak. Ini keberapa kita ya? Ini keberapa ya? Namun dia 3 apa 4, 3 apa 4, 5 apa 6, 5 apa 6, ambil terkecil. Kalau ternyata yang besar, dia lebih 1, pahala bonus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang masalah kalau ambil terkecil, ternyata memang terkecil, pas. Jadi seperti itu. Kembali lagi ke qada sholat tersebut. Dan kalau bisa, makanya kalau kita punya utang puasa tahun lalu dicatat, diingat-ingat, jangan sampai lupa. Ya. Supaya membayarnya tepat. Kemudian yang kedua, apa tadi Pak? Kalau orang bertobat tetap ganti puasanya, tetap. Kalau boleh, kalau orang bertobat puasanya sudah terhapus dengan tobatnya, gitu ya. Nanti kagak bayar utang puasanya, nggak bisa. Tobat mah harus karena dia melanggar apa aturan. Dia berbuat dosa, tobat jalan sendiri. Tapi kalau puasa yang wajib, tetap jalur syariatnya wajib dibayar. Namanya qada. Ya. Nanti ada yang namanya fidyah. Fidyah itu kalau waktu Ramadan kemarin lagi hamil atau melahirkan. Itu nanti masalahnya panjang tuh. Kalau seandainya ibunya sih kalau puasa nggak apa-apa, tapi saya takut jabang bayi saya nih bermasalah kalau saya puasa, jadinya nggak puasa.
Tapi ada dua nyawa, perempuan si ibu sama si jabang bayi. Dirinya tidak takut puasa. Saya bisa puasa, tapi saya takutkan bayi saya atau anak saya. Maka dia wajib kodok puasa. Tapi kalau saya takut diri saya dan saya takut bayi saya, maka bayarnya bukan puasa tapi kodonya fidyah. Nah, itu ada lagi urusannya nanti berkembang. Nah, jadi kembali lagi bahwa kalau orang punya hutang puasa Ramadan tahun lalu, ya, dengan cara tobat, apakah tobat berjalan? Mudah-mudahan diterima Allah. Lalu hutang puasanya bisa selesai. Tidak dikerjakan sudah termasuk tobat? Tidak. Wajib dibayar juga, wajib dikodok juga. Tidak terlepas dengan tobat lalu sholat puasanya hilang begitu saja, tidak, tapi harus dibayar. Ya bagus dibayar juga dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus sholat tobat sebenarnya minimal seumur hidup 1 kali minimal, bagusnya sering. Para wali-wali Allah tuh tobat itu setiap hari tobat, karena setiap hari kita manusia punya dosa, maka idealnya kita tobat itu setiap hari. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Ketika buka jendela, ketika kita bangun, kita kamar mandi, keluar rumah, itu luar biasa maksiatnya. Di zaman sekarang ini tidak ada orang yang terhindar dari dosa, siapapun dia. Tidak ada manusia di akhir zaman ini yang terhindar dari dosa, tidak ada. Kita nggak mau melihat maksiat tapi kelihatan, betul ya? Nggak mau ngelihat maksiat tapi itu maksiat kelihatan. Naik motor, gegek lampu merah, ya ampun di depan ada pemandangan, kagak dilihat. Gimana dilihat? Gimana? Kena dosa. Kata Syekh Ahmad Tijani, di zaman sekarang itu masalah dosa kayak orang bawa payung menghindar dari hujan, tapi tetap hujan besar. Ini ibarat dosa yang luar biasa. Orang menghindar hujan pakai payung, kira-kira tetap nggak kena kebasahan kakinya? Tetap basah. Sama zaman sekarang orang menghindar dosa, walaupun menghindar luar biasa, tetap ada aja kena dosanya. Maka dari itu tidak ada yang bisa menghapus dosa dari segala dosa kecuali salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, salah satu manfaat salawat adalah menghapus dosa. Jadi banyakin salawat, apalagi di bulan Syaban. Ayat perintah salawat turun pada bulan ini, dan ini adalah bulannya Nabi, maka banyaklah baca salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, pertanyaannya sudah terjawab. Rizky, adapun saya yang jawab kami akhiri, dan akhirnya kita sampai di penghujung acara, yaitu berdoa bersama, dan akan dipimpin langsung oleh Ustadz Sidik. Sebelum kita berdoa, saya selaku pembawa acara, jika terdapat salah dan perbuatan sikap yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pada Ustadz Haji Muhammad Sidik LCMSI untuk memimpin doa bersama, kami persilakan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin. Allahumma ja'alna minas salihin, Allahumma ja'alna minal muttaqin, Allahumma ja'alna minal alimin, Allahumma ja'alna minal amilin. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. وحسن مقاصدنا واغفر ذنوبنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Sebagai penutup acara pada pengajian sore hari ini, marilah kita bacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.